Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Hexos Lamiri. Bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Seperti biasa kawan, kita bakal mereaction kembali video-video yang ada di TikTok. Terutamanya kita bakal bahas tentang beberapa kawan-kawan sobat ngarit, di mana mereka ada yang sudah melaksanakan kopdar di beberapa tempat, terutamanya di Madura, di mana di tempatnya itu jauh ya dari saya, jauh banget. Mau nyamperin tapi ya nggak bisa guys ya, waktunya sangat mepet sekali kalau semuanya saya nyamperin teman-teman yang ada di Madura. Tapi saya kompak sekali buat kawan-kawan yang di Madura, mantap sekali, selalu ya kompak banget dan sukses kopdarnya alhamdulillah. Kemudian beberapa yang lain video-video yang biasa guys, seperti biasa nyenggol-nyenggol. Kemudian masalah tentang Bang Randy kemarin. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke video yang pertama, yuk let's go. Nah ini nih bos, jadi pendapat daripada siapa nih, Bang Ari ya, Bang Ari yang penjual motor itu. Wow, tentang orang-orang yang sudah ngomong dia wali ya. Iyun adalah wali. Oke. Iyo, oleh ditanggepi ujung-ujungnya dari nguniku. Seumpama kita nanggepin Iyun adalah wali, bla bla bla. Kita ngomong lah. Kita ngomong kalau mohon maaf ya, kemarin kan Pak Ustadz itu kan temanku ya. Pak Ustadz kawanku gini banget. Cuma kadang kita ketika temen ngomong, Pak Ustadz kan masih mamang, Mas Iyun adalah wali. Ada yang komen gitu. Pak Ustadz nggak tahu dan masih ngambang gitu loh ya. Jawabannya Pak Ustadz Imanuddin. Tapi kalau saya ditanya, Mas Iyun adalah wali. Mas Iyun bukan wali. Mas Iyun konten kreator TikTok yang sudah centang biru dan menginspirasi teman-teman. Lek wali bukan, lek wali murid mungkin bisa jadi nanti untuk anak-anaknya atau wali kota, amin, semoga. Tapi untuk wali-wali yang diwalikan itu ya, itu kayaknya enggak sih kalau Mas Iyun. Gitu. Jadi wes lek ono sing takon Mas Iyun adalah wali bukan, lagi gituin ae di komen rek. Pendak ngadu domba ya lagi. No, ngepas ngelelengnya ban kaki. Oh iya, endingnya mantap jiwa. Tapi ya Reki ngepas ngeleng-leng deki otak keban. Teman-teman dari Madura pasti tahu dong artinya apa. Oke, langsung kita ke video selanjutnya. Tanpa Fauzana Mas Iyun bukan siapa-siapa. Tanpa Fauzana Mas Iyun bukan siapa-siapa. Seseorang yang kalian puja-puja ya. Nggak ada karya, oke? Nggak ada karya, hanya seorang konten kreator biasa. Ya, hanya seorang konten kreator biasa dengan tema ngarit. Oke, dengan konten-konten yang sedih, yang konten-konten ngarit, itu aja kan. Berkarya tidak cuma hanya menyanyi saja, tapi melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, itu juga berkarya kawan-kawan ya. Cuman saya itu memang mendukung Bunda Fauzana dan Mas Iyun ya, sampai saat ini pula ya, saya tetap ya kan. Cuman masalah rezeki memang semuanya sudah diatur ya sama Yang Maha Kuasa. Rezekinya Mas Iyun, rezekinya Bunda Fauzana. Kita harusnya harus berpositif thinking gitu. Tidak usah menghujat sana sini. Lebih baik urusin diri sendiri kalau begitu ya. Ya syukur-syukur kalau kamu juga aktif di Sobat Ngarit kawan-kawan. Oleh sebab itu untuk temanku, jangan selalu nyenggol-nyenggol kita ya kan, Sobat Ngarit. Oh, kemarin ya Sobat Ngarit, hura, Sobat Ngarit, hura. Sekarang udah diganti ya. Kalian udah tahu belum? Sekarang udah diganti. Sobat Ngarit bubar, Sobat Ngarit redup, Sobat Ngarit redup. Karena apa? Di sini banyak orang yang udah tahu, ya. Kenapa? Ya, para spender ya udah tidak mau datang ke tempatnya si ketua, ya kan? Nggak mau.
Karena para spender nggak ada yang dijadikan teman atau di polbek. Sok tahu lu. Para spender ya nggak mau lah, ngapain support orang, ngasih koin orang kalau nggak mau jadi teman. Ya, itulah menurut kau. Ya. Kenyataannya masih banyak spender-spender yang mau nge-give Mas Iyun karena dia tidak ada rasa sakit hati. Karena tahu bahwa lewat Mas Iyun pahalanya bisa jalan, ya kan? Sama Mas Iyun disalurkan lagi. Bukan karena Mas Iyun itu wali atau siapa, bukan. Tapi mungkin dia ilmunya aja lebih banyak nih daripada si Andi ini, ya kan. Dia tahu adab, Mas Iyun tahu tata krama, Mas Iyun tahu bagaimana cara menyikapi seorang, Mas Iyun tahu cara menghargai seseorang gitu, ya kan. Nah, kalau ini orang nyenggol biar apa? Biar naik. Ya udah tak naik ini lewat aku. Kan aku baik, ya kan. Halo Sobat Ngarit dimanapun Anda berada. Saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali akun-akun atau kreator-kreator yang berusaha menyenggol Mas Iyun demi menaikkan popularitas mereka. Sayangnya cara mereka bagi saya itu kurang terpuji, tidak patut untuk kita tiru. Kenapa? Karena mereka mau menaikkan popularitas mereka supaya dikenal, tapi dengan cara menyenggol dalam artian ingin menjatuhkan Mas Iyun. Pandangan saya tentang Mas Iyun tuh anak baik-baik loh teman-teman. Dia naik dengan cara dia, dengan kreativitas dia naik dengan tidak pernah dia menyenggol orang. Dia naik dengan cara dia yang baik. Ya, dia naik dengan konten-konten dia tanpa harus dia menyenggol orang lain. Itu sebabnya dia naik dengan mulus, ya. Dia naiknya dengan mulus. Kemudian akhirnya dia dikenal sebagai seorang kreator yang betul. Ya, punya banyak sekali penggemar, bahkan dia diangkat atau dia dikategorikan sebagai semacam ketua Sobat Ngarit, ya, yang ya influencer juga. Ya. Dan kalau kita mengamati selama ini di dalam kesuksesan Mas Iyun saat ini, yang artinya dia udah mengalami kesuksesan itu, dia juga nggak pernah menyombongkan dirinya, dia juga nggak pernah bercerita tentang dirinya sendiri, dia begini, dia hebat, karena nggak pernah. Yang ada adalah orang lain yang menceritakan tentang kesuksesan dan keberhasilan Mas Iyun. Iya, betul. Dia memuji-muji dirinya sendiri. Bahkan yang terbaru yang lagi viral terkait dengan Mas Iyun wali, dia nggak pernah ngomong dia wali. Kalau kemudian penonton dia taping kayak begitu, itu kan menurut saya cuma sekedar ini aja, guyonan mereka aja, ya. Tapi faktanya Mas Iyun akan tetap bertumbuh, Mas Iyun akan tetap seperti Mas Iyun yang dulu, tidak pernah berubah, dia tidak pernah menyombongkan dirinya yang kita lihat. Nah, cuman orang-orang ini banyak berusaha menyenggol Mas Iyun untuk menjatuhkan Mas Iyun. Ingat teman-teman, sekuat apapun kita berusaha menjatuhkan orang baik, insya Allah dia gak akan pernah jatuh. Yang ada kita yang akan jatuh. Betul. Kita yang akan babak belur. Jadi jangan berusaha menjatuhkan orang baik, karena orang baik insya Allah dijaga Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pandangan saya tentang Mas Iyun, dia adalah anak baik-baik. Dia naik tanpa menjatuhkan orang lain. Dan setelah dia naik pun, setelah dia sukses pun, dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia tetap menjadi Iyun yang sederhana. Dan saya lihat, tidak pernah Mas Iyun tuh bercerita tentang dia seperti ini, seperti ini, nggak pernah. Dia tetap seperti biasanya, seperti Iyun yang dulu dan tidak berubah. Itu sebabnya sekali lagi teman-teman yang masih suka nyenggol-nyenggol Mas Iyun, menjatuhkan Mas Iyun, udahlah, percuma. Percuma Anda nyenggol dia, Anda berusaha menjatuhkan dia, susah. Kenapa? Karena dia anak baik-baik, ya. Dia anak baik-baik. Yang ada orang-orang yang nyenggol dia, yang berusaha menjatuhkan dia, ya, menghinakan dia, Anda sendiri akan jatuh, Anda sendiri yang akan dihinakan. Ya, hati. Iya bos, bener banget. Abangku ini emang bener banget, ya kan. Jangan pernah sekali-sekali menyenggol-nyenggol orang baik. Pasti dia yang bakalan babak belur duluan, ya. Terutama orang-orang yang sakit hati, orang yang iri hati. Orang-orang yang iri hati itu kalau nggak ada yang ngingetin, ya tentu saja
bakal terus begini bos. Suatu saat nanti dia pasti bakal sadar gitu dengan cara mengingatkannya dengan cara seperti ini, ya kan? Allah itu maha adil. Allah itu maha adil dan maha kuasa. Ada langit, ada bumi guys. Ada yang menjatuhkan, ada yang mengcounter. Kayak ini, ya kan? Kayak masnya ini. Ya kalau lihat tadi ada 2 orang yang sudah menjelek-jelekan, ya kan? Terutama si Andi. Ini menjelek-jelekan, wah parah ini, parah banget. Tapi kita punya counternya. Ya contohnya Bapak ini, ya kan? Perlu adanya konten seperti ini kawan-kawan ya, biar kita tidak gagal paham. Jangan biarin orang-orang kayak gitu. Kita counter aja dengan hal-hal yang baik. Kalau ada seperti itu, kita counter. Jangan dibiarin, jangan kita pura-pura nggak tahu atau gimana. Jangan dibiarin orang-orang tersebut selalu ungkapkan hal-hal yang kebencian. Kita sadarkan mereka dengan cara bikin video-video kayak gini gitu loh. Kalau sakit hati itu memang susah gitu loh ya. Kalau sakit hati itu memang sulit gitu. Kita sadarkan mereka dengan cara bikin video seperti ini. Siapa tahu nanti mereka sadar. Amin ya rabbal alamin. Next. Bilang sama Randy, aku mohon ya, bilang sama Randy jangan mengacau ke Sobat Ngarit ini lagi ya. Kalau ingin baik-baik dalam Sobat Ngarit, ini aku udah keras nih. Kalau ingin baik-baik dalam Sobat Ngarit, ikut peraturan Sobat Ngarit ya. Jangan sampai merusak hubungan Sobat Ngarit ini, ngerti? Kayak gitu. Ya. Jangan sampai merusak hubungan Sobat Ngarit. Kalau ada dia sekarang masuk ke komal saya, biar saya tak marahin ya. Tak marahin. Mantap Pak, marahin aja Pak. Kalau dia ada di sekarang ini, tolong dia masuk komal saya nih. Marahin Pak. Marahin. Nah, kalau enggak urus buat kamu di situ, ya. Uruskan Randy itu. Suruh dia bikin video, minta klarifikasi, minta maaf dengan Sobat Ngarit ini. Iya, kalau enggak suruh dia masuk komal saya. Aku malas lihat kata-katamu seperti ini, ya. Kalau kamu nggak senang dalam Sobat Ngarit, keluar saja, ya. Karena kita dalam Sobat Ngarit ini adalah menghubungkan silaturahmi yang baik antara sesobat Ngarit. Kami Sobat Ngarit sejati, paham? Maka itu kami tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Kalau keruh ini suasana kami luruskan, ya. Jangan sampai keruh lagi. Ini sudah adem, ini sudah baik. Tetapi kenapa Randy-nya bikin seperti itu? Itu jadi permasalahan. Bikin video, suruh dia bikin ini. Minta maaf dengan Sobat Ngarit nih, se-Nusantara ini, ya. Nah itu dia guys. Ya ini adalah sebuah counter lagi. Counter dari kawan-kawan Sobat Ngarit. Banyak sekali yang bisa mengcounter ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh pembenci daripada Sobat Ngarit itu sendiri, ya. Banyak guys bisa. Dan semuanya mentah langsung ya. Iya kan, betul kan kawan-kawan. Nah, dibilangin teman-teman Sobat Ngarit itu bisa mereaksi mereka, bisa memberikan mereka dengan hal seperti ini, menyadarkan mereka dengan cara seperti ini kawan-kawan ya. Kalau dibiarin aja, tidak diingetin, salah kita juga, salah benar. Kenapa nggak diingetin? Nah kita counter dengan cara mengingatkan seperti ini kawan-kawan. Biarlah ya, tapi dengan sabar dan tetap di jalur rendah hati, selalu merendah hati gitu loh. Jangan kita wah emosi tambah emosi, jangan. Mereka biasa guys, mereka bakal menggebu-gebu. Para pembenci Sobat Ngarit itu bakal menggebu-gebu, bakal marah-marah, bakal gini. Waduh, pokoknya segala macam. Contohnya, Yun adalah wali. Yun, itu mereka itu melakukan seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu karena mereka dongkol, ya kan? Kenapa Sobat Ngarit nggak hancur-hancur gitu loh? Mana dikasih clue sama Mas Yun, disuruh hadapinya kayak gini, ya kan? Timur ke barat, ke selatan ke utara, kan kayak gitu ya. Untuk mengkonternya begitu kawan-kawan. Nah, cara mengkonternya kita tuh tetap dalam rendah hati, ya kan? Tidak berkor-kor, kurang ajar. Udah, Sobat Ngarit itu santuy, ya, santai dalam mengkonter mereka ini ya. Cuma terkadang ya kalau ada beberapa orang yang terkadang dia bilang kalau saya ini Sobat Ngarit, tapi nyatanya dia menghujat sana sini, entah besoknya pakai akun lain menghujat si Paudana, menghujat ini pakai akun lain, nanti ngujat si Sobat Ngarit. Begitu, itu kelakuannya. Ingat ya teman-teman, yang suka menghujat itu bukanlah anggota Sobat Ngarit, tapi orang-orang yang tidak suka sama Sobat Ngarit ataupun tidak suka sama
hal-hal yang baik-baik gitu, atau disebut dengan sengkuni kawan-kawan ya. Lanjut. Baru pulang juga dari Surabaya, tapi sakit aku. Masih kok. Semoga cepat sembuh, semoga cepat sembuh. Wah, lagi sakit Mas Yun. Saya buat keluarga besar sebenarnya di dunia Salam. Insya Allah juga masih juga ini minta di bulan ini pasti masih ini juga begitu sifatnya seperti biasa. Jadi masih hari kita jual gaji juga. Terima kasih banyak untuk supaya semuanya yang bikin Mas Yun. urusan lama juga ya. Masih kami dulu minta kesembuhannya untuk saya ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Buat teman-teman semua, Mas Yun lagi sakit, minta doanya semoga beliau cepat sembuh kawan-kawan ya. Dan beliau nggak bisa hadir, soalnya beliau lagi sakit. Ya nggak bakal hadir juga kawan. Soalnya ya gimana ya, ada pernah dengar statement yang bahwasanya ya mungkin yang hadir kalau ada kobar akbar gitu ya guys ya. Oke, tapi mantap nih keluargaku Sobat Ngarit. Cuman sayangnya aku nggak bisa datang kawan-kawan. Jarak agak jauh ya jaraknya, kemudian aku harus banyak kegiatan yang harus aku lakukan di sini. Pokoknya mantap jiwa, kita dukung dari Sobat Ngarit Pamekasan ya kawan-kawan ya. Surah, kok surah sih? Hurrah! ODGJ yang kabur sudah diamankan, depresi iri sama kesuksesan orang lain. Jangan gitulah kawan-kawan. Masa kayak gini ditaruh di Tribun News. Parah. Editor. Enggak, jangan kayak gitu ya. Enggak boleh. Semuanya penonton 190 rekod omongan saya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena posisi Fauzana waktu itu dalam keadaan berduka cita, dia udah nggak tahan, mau pulang, udah nggak tahan, di belakang panggung dia menangis. Di situ saya nggak bisa ngelihat adik saya menangis. Siapa sih yang nggak adiknya yang? Aku juga nggak tahan. Lihat adiknya menangis karena dapat kabar duka, betul nggak? Di situ posisi saya lagi saya tenangin diri saya, tahu-tahu orang sound system ngadepin HP-nya ke saya, tapi dia kamera belakang, tapi ngadepinnya ke saya. Saya lihat tappingan Fauzana dempul, Fauzana tarkam, Fauzana nggak punya hati, tappingan, tapi bukan logo dari Sobat Ngarit. Tappingan rusuh. Lah, makanya saya bilang seperti itu karena apa? Saya kesel ngeliat. Saya kesel, apalagi adik saya lagi menangis keadaan seperti itu. Karena dapat kabar duka. Sampai akun besar saya hilang. Saya jujur, tapi saya diam aja. Saya nggak saya cari akun besar saya. Ada kabar duka. Akun besar saya yang Randy Ronaldo 1 itu hilang. Saya santai. Gak apa-apa akun saya hilang. Iya. Apa hubungannya? Makanya pas di mobil Fauzana bilang apa? Bang, gimana? Abang udah viral. Gimana lagi? Nih, puja dihujat satu Nusantara. Selama ini abang diem. Abang ikutin apa kata Puja, tapi abang nggak bisa ngeliat Puja nangis tadi karena apa? Kita dapat kabar duka cita. Om kita meninggal. Sebetulnya menurut saya ini klarifikasi gimana guys? Harusnya klarifikasi itu kalau memang benar klarifikasi dia sendiri, live streaming sendiri, dan jangan mengorbankan pihak ketiga. Udah jelas-jelas loh itu kamu. Dan orang-orang yang memang harusnya tidak pernah atau mengingatkan kamu, contohnya seperti Mas Nanang, nggak ngingetin kamu kayak gitu. Gimana ya? Jangan ini klarifikasi ini kamu itu malah mengorbankan orang lain, pihak ketiga. Apa hubungannya? Saya juga iba dan juga kasihin kalau semuanya Bunda Fauzana lagi menangis atau lagi gimana tuh iba kalau ketika lihat video-videonya yang sedih-sedih
saya juga ngerasa kasihan gitu ya. Gitu. Cuman omongannya sok petentang-petenteng gitu loh. Kayak gitu, kayak sombong banget, songong dia. Ya kan? Nah, ekspresi seperti itu harusnya dihilangkan loh. Jangan malah sekarang ini kayak menyalahkan pihak ketiga. Gara-gara itu Fauzana menangis, terus orang-orang hujat, Iyun juga dihujat belum. Tapi kita diam, ya. Semuanya Iyun dihujat mati-matian. Iyun dihujat se-Nusantara juga. Loh. Emangnya yang nggak menghujat Iyun nggak ada. Yang juga se-Nusantara ada. Kalian dari orang-orang sana juga ada yang menghujat-hujat. Sebenarnya saya nggak tahu. Waduh. Ini membela namanya guys. Pembelaan orang ketiga yang disalahkan. Orang ketiga yang sudah meninggal juga disalahkan ya. Gara-gara itu. Ya. Sampai dia menghujat. Kan gimana? Ya sudahlah. Kalau menurut saya yang paling gentle kalau kamu tinggal minta maaf aja. Gitu. Tinggal minta maaf aja udah beres. Kita tahu berarti kalau karakter lu begitu. Ya oke dah. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.